Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah saya ucapkan untuk jemaat Tuhan dimanapun kita berada dan sedang mengadakan acara ibadah. Tuhan ada beserta kita dan Tuhan siap memberkati kita di dalam perhimpunan ibadah kita masing-masing pada pagi hari ini. Dan kita sungguh bersyukur Allah itu sangat baik dan sungguh baik dan luar biasa dalam kehidupan kita, yang walaupun kita melalui bermacam-macam keadaan dalam kehidupan ini, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan tak pernah membiarkan kita seorang diri. Ia menemani kita, Ia menampingi kita, Ia menyertai kita, Ia memimpin kita untuk mengatasi melalui semua apa-apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Pagi hari ini saya ingin membawa kita dengan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam anak Yesus Kristus, kami bersyukur dengan waktu yang ada untuk kami duduk di kaki salib-Mu, untuk membuka hati kami siap mendengar dan menyambut sabda firman Allah. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar, kami siap menyambut firman Allah. Pakai hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman Allah. Biar firman Allah akan disampaikan dengan pertolongan kuasa Roh Allah sendiri, supaya semua kami yang mendengar sungguh diberkati dengan firman Tuhan. Waktu yang kami gunakan, Tuhan hadir di tengah-tengah perhimpunan kami, dan Tuhan memberkati kami dari anak yang kecil sampai orang dewasa, supaya pagi hari ini semua kami memiliki makanan rohani yang menyegarkan iman kami, yang menguatkan iman kami di dalam Engkau. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Mari bersama saya membuka dalam Matius pasal 3 ayat 2. Dalam Injil Matius pasal 3 ayat 2 yang berkata demikian. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sekali lagi. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat ini pendek tetapi bermakna dan sungguh-sungguh membawa satu dorongan bagi kehidupan kita hidup lebih dekat, lebih sempurna di dalam kekudusan Allah. Di dalam ayat yang sudah kita baca, bertobatlah adalah satu kata yang harus kita lakukan, wajib kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Bertobat melupakan hidup lama, melupakan dosa yang kita lakukan dalam hidup ini, dan kembali kepada Allah, mengakui semuanya di hadapan Allah, dan Allah menyucikan dosa kita, mengampuni dosa kita, hingga kita layak menjadi anak-anak Allah. Dalam bahagian ini kita dapat lihat ada satu pertanyaan. Mengapa kita harus bertobat? Ini pertanyaan. Mengapa kita harus bertobat? Karena kesempatan bertobat adalah semasa kita hidup di dunia ini. Karena kesempatan bertobat adalah selama kita hidup di dalam dunia ini. Semasih kita hidup dalam dunia ini, itu satu kesempatan bagi saya, bagi kita semua bertobat di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 16 ayat 24 sampai 25. Lukas 16 ayat 24 sampai 25 ada satu cerita yang ada di sana, yaitu orang kaya dengan Lazarus. Ada dua oknum yang dicatat dalam ayat 24-25. Waktu orang kaya hidup di dunia, waktu Lazarus hidup di dunia, ada pengalaman yang berbeda. Orang kaya hidup dengan mewah, penuh dengan sukacita, setiap hari memperoleh cukup makanan. Tidak ada yang membuat dia bimbang ataupun membuat dia rasa gelisah, karena setiap hari ia memiliki kelimpahan makanan.
Tetapi Lazarus waktu di dunia, ia adalah seorang yang miskin, susah dapat makanan. Hanya ia menunggu sisa-sisa nasi yang jatuh dari meja orang kaya, dan itulah yang akan dipetik dan dimakannya untuk mengisikan perutnya yang kosong. Ini pengalaman keduanya hidup di dunia. Tapi setelah orang kaya mati, Lazarus pun mati. Waktu mereka sudah meninggal dunia ini, orang kaya dilempar ke neraka. Lazarus masuk ke dalam kerajaan surga. Di sanalah orang kaya merasa betapa deritanya hidup dalam neraka, betapa sengsaranya hidup dalam neraka. Ia tidak mampu lagi menghadapi hukuman itu. Waktu ia melihat Lazarus dalam pengakuan Abraham, ia berseru daripada neraka dan berkata kepada Abraham, "Abraham, kasihanilah aku. Suruh Lazarus mencelupkan jari di dalam air, lalu meletakkannya di lidahku, supaya aku merasa kesejukan." Apa kata Abraham? "Engkau di dunia hidup dengan kelimpahan, tapi Lazarus hidup dengan penuh penderitaan. Sekarang engkau menderita, Lazarus hidup dengan sukacita dalam kerajaan surga. Kesempatan bagimu tidak dipergunakan semasa engkau hidup di dunia, tetapi sekarang engkau menyesal, tidak ada waktu lagi bagimu. Bagianmu adalah neraka, bagian Lazarus adalah surga. Engkau tidak dapat menyeberang kepada Lazarus. Lazarus pun tidak pergi sana karena ada jurang yang di antara kamu dua." Itu kata Abraham. Saudara-saudara, kesempatan bagi saya hidup di dunia, kesempatan untuk mengoreksi diri sendiri, kesempatan untuk menilai diri sendiri. Apa yang belum selesai di hadapan Allah, apa yang perlu saya ungkapkan kepada Allah. Karena kesempatan hidup itu adalah kesempatan untuk bertobat, untuk kita menyelesaikan segala masalah. Apabila kita meninggalkan dunia, apabila kita mati, tidak ada kesempatan lagi. Kesempatan sudah tutup. Hanya yang kita tunggu adalah dua bahagian, masuk neraka atau masuk surga. Bila kita benar-benar memakaikan kesempatan hidup di dunia ini untuk menyelesaikan masalah atau bertobat di hadapan Tuhan, maka kita pasti masuk surga. Tetapi kalau kita menggunakan waktu itu tidak mengindahkannya, tidak mendengar firman Tuhan, tidak mau melupakan dosa, maka kita akan mengambil bahagian dalam hukuman kekal. Yang kedua, karena pertobatan adalah syarat untuk masuk surga. Yohanes pasal 3 ayat 3. Jika seorang tidak dilahir kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Dalam Yohanes ini sudah jelas, pasal 3 ayat yang ketiga. Jika seorang tidak dilahir kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Ini syarat, perlu dilahir kembali cara rohani. Perlu kita meninggalkan dosa. Perlu kita tinggalkan hati yang dikuasai dosa, tetapi miliki hati yang dikuduskan oleh Allah. Ini syaratnya. Kalau kita tidak berubah, ya maksudnya kalau kita tidak meninggalkan dosa, kalau kita masih memelukkan dosa, kita tidak dapat masuk surga. Syarat yang dituntut oleh Alkitab kepada saya dan kita semua, perlu dilahir kembali. Nikodemus jumpa Tuhan Yesus waktu malam. Ia seorang guru, ia seorang
pengajar. Ia boleh hafal hukum Taurat. Ia seorang yang dihormati di antara orang Israel. Tetapi ia belum dilahir kembali. Tuhan berkata kepadanya, Nikodemus, perlu engkau dilahir kembali. Yang walaupun kau sudah menguasai hukum Taurat, yang walaupun engkau menjadi seorang pemimpin yang terkenal, yang walaupun engkau seorang yang boleh mengajarkan hukum Taurat lebih jelas dan lebih baik dan teratur, tetapi malam hari ini engkau perlu dilahir kembali. Baru engkau dapat masuk surga. Itu persyaratannya. Saya dan kita semua yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini juga perlu kita dilahir kembali. Perlu kita memiliki pikiran hati yang baru dari Tuhan. Dan hati ini didiami oleh Allah. Hati ini dikuasai oleh kuasa Roh Allah. Maka kita layak masuk dalam kerjaan surga. Jangan malu untuk bertobat. Akuilah semua kelemahan, akuilah semua dosa yang kita sudah lakukan dalam kehidupan ini. Dan itulah yang Tuhan tunggu daripada kita semua yang percaya kepadanya. Yang ketiga, karena pertobatan adalah persyaratan untuk menerima berkat-berkat Allah. Kalau dilihat dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Di sana juga berkata, Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini dalam Filipi. Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Ini persyaratan untuk menerima berkat dari Tuhan sendiri. Kalau kita benar-benar hidup di pihak Tuhan, maka Allah itu akan membukakan pintu berkatnya, akan dicurahkannya di dalam keperluan kita. Maka kita bukan menjadi pengemis, tetapi hidup mewah, hidup berkelimpahan dengan berkat-berkat yang dari Allah sendiri. Ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita dapat lihat, kita bertobat karena Tuhan akan datang. Kita perlu bertobat karena Tuhan akan datang. Karena Yesus akan datang ke dunia ini melantikkan saleh-salehnya, melantikkan orang yang sudah menerimanya dalam kehidupannya. Itu sebabnya perlu kita bertobat. Karena tidak lama lagi Tuhan akan datang ke dunia ini. Dan Ia akan mengangkatkan orang-orang kudus yang benar-benar dipisah dan dosa dan hidup kudus di hadapan Allah. Kalau dilihat di dalam 2 Petrus pasal 10 sampai 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 hingga 12, Tuhan akan datang tiba-tiba seperti pencuri. Tuhan tidak menentukan saat mana Ia akan turun ke dunia. Tuhan tidak memberitahu kepada siapa-siapa penduduk dunia bahwa Ia akan datang kedua kali pada hari ini, pada bulan ini, pada tahun ini. Tidak ada seorang pun tahu. Tetapi Ia datang tiba-tiba seperti seorang pencuri. Ya, seperti seorang pencuri. Waktu Ia datang kedua kali masuk ke dunia ini, langit akan lenyap. Langit akan lenyap. Matahari, bulan, dan bintang akan gugur dan hilang. Bumi dan segala apa yang di atas bumi ini akan hilang. Itu saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan ini akan terjadi. Bayangkan saudara, bagaimana waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Luar biasa dahsyatnya. Tidak pernah kita melihat keadaan yang seperti itu.
Karena waktu Tuhan datang seperti pencuri ke dunia ini, apa yang terjadi? Langit akan lenyap, bumi akanlah hancur, dan apa yang ada di atas bumi hilang. Itu waktu Tuhan datang kedua kali ke dunia ini. Kalau demikian keadaan yang terjadi, apa yang saya lakukan dan kita semua lakukan? Tuhan katakan, perlu kamu hidup dalam kekudusanku. Perlu kamu memelihara kekudusan di dalam kehidupanmu. Perlu kita menilai kehidupan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan mempertahankan kehidupan kita ini tetap kudus di hadapan Tuhan. Itu satu-satu yang kita lakukan. Persiapan-persiapan dalam kehidupan kita. Kita perlu bereskan semua masalah. Kita yakin bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita yakin Yesus datang, kan pasti kita bersama dia di dalam kerajaan surga. Itu yang kita mau. Itu yang kita harap. Supaya kita bersama-sama dengan dia dalam kerajaan surga. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 juga berkata, Tuhan sabar terhadap kamu. Tuhan menghadapi semua orang harus bertobat. Ini yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan sabar terhadap saya dan terhadap kita semua. Ya walaupun hari demi hari kita melakukan dosa. Ya walaupun hari demi hari kita tidak peduli dengan Allah. Tetapi apa yang dikatakan di sini, ia sabar terhadap kita. Ia sabar terhadap kita. Ia kehendaki supaya jangan ada orang binasa. Ia tidak mau ada satu orang binasa. Ia mau semua manusia itu akan selamat. Semua manusia itu akan bertobat, berbalik dari dosanya kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan rancangkan dan itu yang Tuhan mau dari saya dan kita semua. Ia banyak memberi kesempatan bagi kita yang walaupun kita membelakangi dia, yang walaupun kita melakukan dosa, tapi ia memberi kesempatan supaya semua orang bertobat. Jangan ada yang binasa. Jangan ada yang masuk dalam neraka. Karena neraka itu hukuman bagi iblis, bukan bagi kita manusia yang diciptakan olehnya. Yang seterusnya kita dapat lihat, panjang sabar Tuhan adalah kesempatan untuk bertobat. Panjang sabar Tuhan itu adalah satu kesempatan bagi kita bertobat. 2 Petrus pasal 3 ayat 15. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15, anggaplah kesabaran Allah sebagai kesempatan memperoleh selamat. Anggaplah kesabaran Allah. Allah itu sangat sabar. Allah itu tidak seperti sifat manusia, terus menghukum, terus bertindak, tetapi ia sabar. Ia memberi masa bagi kita sedar. Ia memberi masa bagi kita kembali kepadanya. Ia memberi masa bagi kita untuk sedar dari dosa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Ini kesabaran Allah. Jangan katakan saya lakukan dosa, Tuhan tak pernah menghukumkan saya. Sekian lama saya melakukan dosa, tak pernah saya dihukum oleh Allah. Tapi ingat, firman Tuhan juga berkata, kesabaran Allah itu sebagai kesempatan bagi kita bertobat. Apabila kita tidak memakai kesempatan yang diberi Tuhan untuk kita bertobat, apabila kesempatan itu sudah ditutup oleh Tuhan, tidak ada kesempatan bagi kita untuk bertobat lagi. Hanya yang kita tunggu adalah hukuman jika kita tidak bertobat. Kalau kita sudah bertobat, meninggalkan dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan juru selamat dalam kehidupan kita, yang pasti kita akan selamat. Hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita boleh koreksi diri kita sendiri.
Kita boleh menilaikan hidup kita sendiri. Apakah saya sudah bertobat? Apakah masih ada dosa menguasai kehidupan kita? Masih ada dosa yang kita rahasiakan dalam hidup ini? Masih ada dosa yang kita tidak mau ceraikan daripada hati kita? Saudara-saudara, Tuhan katakan, aku datang ke dunia kedua kali. Aku mengangkatkan saleh-salehku, dan orang-orang yang penuh dengan dosa akan kubuang ke dalam hukuman kekal. Hari ini Tuhan berbicara kepada saya, bertobat segera, karena Yesus akan datang. Rendahkanlah hati dan dirimu di hadapan Tuhan. Akuilah segala dosamu di hadapan Tuhan. Ini kesempatan yang sangat baik. Jangan keraskan hatimu apa mendengar firman Tuhan. Tapi apabila kau mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, baiklah hatimu hancur di hadapannya. Baiklah hatimu sedar di hadapannya. Baiklah hatimu terbuka mengakui dosamu di hadapannya. Karena hari ini kesempatan bagimu bertobat di hadapannya. Karena hari ini hari bukan terlambat, tetapi kesabaran Allah akan dinyatakan kepadamu. Kasih Allah akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Jangan tutupkan hatimu, jangan keraskan hatimu. Relakan dirimu untuk dikoreksi oleh Allah. Untuk dinyatakan Allah bahwa ada dosa yang masih tersisip di hati kita. Akui itu di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Maka Allah itu mengampuni dosamu. Maka darah Yesus akan menyucikan dosamu. Mulai saat hari ini engkau akan layak menjadi anak Allah. Mulai hari ini engkau layak diangkat bersama dengan Allah dalam kerajaan surga. Oleh karena itu ibu bapak, hari ini firman Tuhan berbicara kepada saya dan kita semua. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Marilah kita pagi hari ini menyambut firman Tuhan itu penuh dengan sukacita. Menjadi satu acara yang sehat, yang membuat iman kita bertumbuh, yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, yang membuat kita semakin setia hidup takut akan Allah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berbicara buat kami. Dan lakukanlah kehendak-Mu dalam setiap hati umat-umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara tentang firman Allah. Roh Allah akan berbicara di dalam hati yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Memberi satu penjelasan yang lebih dalam, supaya kami mengerti tentang hidup yang ada. Supaya kami menggunakan waktu yang sisa ini untuk mencari Tuhan. Supaya kami mampu mengoreksi diri sendiri. Tahu kelemahan kekurangan yang ada dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini kami kembali kepada Tuhan. Kami mengakui dosa kami. Kami menyerah hidup kami secara dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan mengampuni. Tuhan menyucikan dosa kami dengan darah-Mu. Maka kami layak menjadi penghuni surga. Yesus segera akan datang. Perlu kami segera bertobat. Perlu kami mengambil waktu yang tepat, meninggalkan dosa dan hidup untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.